ketika kita melakukan polling Di anu kan ya, adalah yang lainnya videonya dinyalakan. Kuliah kok sembunyi. Videonya diaktifkan videonya lah. Kelihatan kan sudah mandi atau belum, rapi atau enggak, itu kan kelihatan. Ya silakan. Sahrul Farhan, diaktifkan videonya. Silakan Halim Saputra. ya, mengukur pengetahuan. Kita melakukan polling adalah menganggap atau responden mengetahui apa yang kita tanyakan. Kita mengasumsikan responden mengikuti isu-isu sosial politik, ekonomi secara intens, sehingga informasi itu seseorang mempunyai pendapat. Untuk dapat menilai seseorang perlu tahu apa yang akan dia nilai. Ketika kasus jam sostek ke permukaan, sebenarnya amat relevan menanyakan kepada para pekerja apa pendapatnya terhadap kasus jam sostek. Tetapi pertanyaan apakah para pekerja mengetahui kasus ini, karena syarat yang harus dipenuhi agar polling dapat dilakukan adalah adanya pengetahuan responden terhadap masalah yang akan disinyakan. Pengetahuan di sini tidaklah sama dengan kepintaran. Pengetahuan mengacu kepada apakah seseorang intens mengetahui informasi dari suatu isu tertentu, sehingga dapat secara jelas mengambil sikap terhadap isu tersebut. Contoh, seseorang yang tidak tahu bahwa Yasser Arafat berdamai dengan Yitzhak Rabin juga tidak dapat disebut kafir. Apalagi isu bahwa PSSI tengah dilanda kolusi wasit juga tidak dapat dikatakan bahwa ia tidak pernah baca masalah pengetahuan ini. Masalah pengetahuan ini adalah prinsip dalam pelaksanaan polling, karena bisa jadi seseorang peneliti polling mendatangi orang yang salah yang tidak tahu menahu tentang isu tertentu dan dipaksa menjawab pertanyaan yang disodorkan oleh peneliti. Itu pengetahuan jawaban. Menjadi masalah adalah kualitas dan kuantitas informasi tentang suatu isu atau masalah yang diperoleh seseorang menentukan jawaban yang diberikan. Semakin banyak informasi yang dapat seseorang, ia akan mengambil sikap yang lebih kritis. Ini aja ya. Misalkan Halo. katanya. Halo si Halim ya, Halim Saputra. Anda baca semua ya ini. Ya. Berarti di sini mengukur pengetahuan itu apa yang itu maksud? Simpelnya apa mengukur pengetahuan ini? Kita mengasumsikan harusnya gitu isu politik ekonomi secara intens. Mana ya jawabannya ini? Mengukur pengetahuan itu apa yang dimaksud? Terus tiba-tiba muncul pengetahuan itu menentukan jawaban. Nomor 1 ya. Kedua pertanyaan penyaring. Penambahan informasi. Ini dari buku ya? Buku itu ya? Hah? Ya. Bab berapa? Bab berapa ya? Lupa Ustaz. Wah, kok jangan nggak dari buku itu? Hah? Dari buku Ustaz. Hah? Dari buku. Buku itu doang? Dari buku. Iya, berarti mengukur pengetahuan itu kira-kira mana ya? Ini kan ketika kita melakukan polling adalah menganggap masalah responden mengetahui apa yang kita tanyakan. Kita mengasumsikan responden mengikuti isu-isu politik ekonomi secara intens. Tetapi pertanyaan apakah para pekerja mengetahui kasus ini karena syarat harus dibeli demi agar polling dapat adalah adanya pengetahuan responden terhadap masalah yang
ditanyakan. Halaman 238 Ustaz. Ya, gimana? Bukunya. Halaman 238. Halaman 238. 38. Ya. 38. Ya, kira-kira dia ingin ngomong apa? Mengukur pengetahuan gitu lah. Sekarang pengetahuan sendiri apa, terus bagaimana cara mengukurnya? Pengetahuan sendiri dalam konteks itu apa yang bisa antum baca? Yang paling baca kan antum ini. Iya, Ustaz. Ya, gimana? Pengetahuan yang dimaksud di sini apa? Pengetahuan masyarakat atau responden mengetahui apa yang kita tanyakan. Mengukur pengetahuan. Jadi responden mengikuti isu-isu sosial, politik, ekonomi, sains, sehingga informasi itu seseorang mempunyai pendapat. Ya. Pengetahuan, mengukur pengetahuan. Kalau UTS, UAS itu apa? UTS, UAS. Kenapa ada Mengukur UTS, pengetahuan. ada UAS? Ya. Pengetahuan tentang apa? Mengukur pengetahuan. Mata kuliah yang disampaikan dosen tadi kan. Hanya di sini dalam konteks ini kan umum ya. Ya, Ustaz. Terus apa hubungannya tadi? Pengetahuan menentukan jawaban. Kemudian pertanyaan penyaring. Juga adalah memberikan pertanyaan penyaring. Dengan pertanyaan itu mereka mengetahui masa yang kemudian memutuskan tingkat pengetahuan adalah bagian penting dari proses terus penambahan informasi. Iya, apa maksudnya kok? Ini kan mengukur pengetahuan. Apa yang antum pikirkan? Malah penjelasannya kayak kemana-mana gitu. Di buku begitu. Tapi kan yang harus kita ketahui kan pengetahuan itu apa, kenapa diukur, bagaimana cara mengukur, kan arahnya kan ke sana seharusnya. Ya, Benar. pengetahuan itu apa, itu ya. Indikatornya apa disebut suatu pengetahuan, kenapa diukur, bagaimana cara kita mengukur, kan gitu. Benar. Karena ini judulnya udah betul sebenarnya menurut saya. Ini kok penjelasannya kurang begitu jelas. Karena nanti saya pengen antum nanti dalam 2 pertemuan lagi itu antum sudah mulai, paling enggak pekan depan itu antum sudah mengajukan judul tentang apa namanya, mengukur opini publik itu apa yang antum ukur. Bapak ngajukan proposal dan sesuai dengan buku tadi. Ya, mungkin sederhananya tadi mengukur pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu bisa terdiri dari studi agama, studi non agama, gitu ya secara simpel. Cara mengukurnya adalah misalnya dengan UTS, dengan UAS, dengan FGD, untuk melihat itu kan di situ ya seharusnya. Nah ini enggak Ya, Ustaz. apa ya? Atau antum ada penjelasan yang saya antum tangkap atau sementara itu hanya antum tulis saja. Tulis, Ustaz. Zaki Rahman sudah nyampe belum? Halo, Sudah. bukunya sudah antum bawa? Sudah. Video diaktifkan ya. Sudah. Oh, ya, coba bab 1 apa? Bentar. Bab 1 polling dan pendapat umum, Mbak. Ya kan betul. Bentar, ya. Bab 1 polling dan pendapat umum.
Polling dan pendapat umum. Siapa ini yang ngerjakan? Halo? Maksud saya itu dari satu milih-milih enggak ada yang jelaskan. Polling dan pendapat umum. Bukan polling dan media ya? Enggak ada yang Polling dan media bab 3. ya. Terus kemudian yang bab 2 apa? Polling dan politik kan? Hah? Polling dan politik. Sudah enggak ada yang ngerjakan ini? Mungkin tidak memilih kan? Hah? Mungkin tidak ada yang memilih babnya. Wah, ini. Itu berapa bab tuh semuanya? Halo? Babnya berapa itu jumlahnya? Jumlah babnya Ya, bab 3 apa? polling dan media. Polling dan media. Polling dan media. Siapa ini? Polling dan media siapa? Saya Polling dan media. Zaki Rahman. Zaki Rahman. Bentar ya. Zaki Rahman. Terus bab 3, bab 4. jurnalisme presisi ya. Jurnalis presisi. Jurnalisme presisi. Siapa ini? Jurnalisme presisi itu Abdul Hakim. Lupa dia. Abdul Hakim. Ya kan? Terus bab 5 siapa? Bab 5 apa? Zaki Desain Rahman. polling kan? Hah? Desain polling. Oh, desain polling. Ada nggak yang ngerjakan? Nggak ada yang milih mungkin. Terus bab 6. Apa? Bab 6 teknik penarikan sampel. Maaf. Teknik penarikan sampel. Siap? Nggak ada juga? Iya ya, kemarin tak jelas. Nggak ada juga ini. Terus bab 7. Bab 7 apa? Bab 7 besar sampel. Besar sampel. Nggak ada juga ini. Terus bab 8. Estimasi nilai populasi. Estimasi nilai populasi. Nggak ada tak? Terus bab 9. Akurasi hasil polling. Akurasi hasil polling. Nggak ada. Akurasi hasil polling. Waktu wawancara, polling dan media. Nggak ada. Terus bab 10. Pertanyaan menentukan jawaban. Ada ini. Pertanyaan menentukan jawaban. Nggak ada juga ini. Terus bab 11. Merumuskan pertanyaan.
Merumuskan pertanyaan. Saya, Sat. Sarul, Sat. Siapa? Sarul, Sat. Judul saya, Sat. Sahrul. 6, Sat. Oke, terus bab 12 apa? Habis merumuskan pertanyaan, format jawaban. Format jawaban. Siapa ini? Nggak ada juga. Oke, bab 13. Habis itu mengukur pendapat. Mengukur pendapat. Siapa? Nggak ada juga. Ada itu yang penting loh, mengukur pendapat. Mengukur perilaku, mengukur pendapat. Oke, terus bab 14. 14. Masalah tidak berpendapat. Masalah tidak berpendapat. Siapa ini? Nggak ada. Ora ono. Terus bab 15. Lagi. Tugasnya belum selesai ini. Antum. Pak, mengukur pengetahuan. Maaf, ke-mute saya tadi. Mengukur pengetahuan. Tadi siapa itu? Pengetahuan. Anu Ustaz. Halim Saputra Ustaz. Halim Saputra. Bab 15. Terus ada lagi, Zaki? Habis mengukur pengetahuan, mengukur perilaku. Bab 16. Mengukur perilaku. Mengukur perilaku itu M. Abdan Sakuron. Ada nggak orangnya? Belum hadir ya? Ini semesternya berapa? Semester antum toh? Iya. Terus bab 16. Habis mengukur perilaku. Tentang Apa itu? pengukuran. Tentang pengukuran. Bab 17 tentang pengukuran. Kosong juga. Halo. Taraf pengukuran saya, Tentang pengukuran. taraf pengukuran. Raihan ya. Iya. Raihan. Terus bab 17. Habis tentang pengukuran, arutan pertanyaan. Pertanyaan. Bab 18 ya? Iya. Urutan pertanyaan. Arutan pertanyaan. Bukan urutan ya? Di sini arutan. Nanti dilihat ya. Siapa ini? Arutan pertanyaan. Ahmad Husaini Ustaz. Ahmad Husaini. Ada 27 bab Ustaz di sini. Oh gitu? Iya. Ya, nanti kita pilih ya. Terus bab 19. Prosedur wawancara. Prosedur wawancara. Antum jumlahnya 11 saja ya? Iya. Terus bab 20. Waktu wawancara. Waktu wawancara. Punya saya satu. Punya topik. Taufik Mubarak ya. Sebenarnya dari ini satu paket mulai dari prosedur wawancara itu bukan hanya antum kan kalau nulis
Kalau memahami waktu wawancara tok, kalau nggak ngerti konteks prosedur wawancara dan lain-lain, bingung juga. Bab 21 apa? Habis waktu wawancara, metode wawancara. Metode wawancara. Ada nggak? Terus bab 22 apa? Lanjut, Zaki. Wah, wis ngelamun. Habis metode wawancara mendeskripsikan temuan. Dad. Mendeskripsikan temuan. Ada nggak? Yang ngerjakan ada nggak ini? Saya Ustaz. Esa. Esa. Bab 23 siapa? Apa? Menjelaskan hubungan. Menjelaskan hubungan apa ini? Hubungan. Zaki. Habis tadi apa? Menjelaskan hubungan, menarik kesimpulan. Dad. Bab 24 menarik Ya, menarik kesimpulan. kesimpulan. Ada yang nggak ngerjakan nggak ini? Terus bab 25 Menafsirkan data. Menafsirkan data. Terus setelah itu Menulis data. 26 Menulis data. menulis data. Kemudian bab 27 Kode etik polling. Nggak? Terakhir. etik Kode etik polling. polling. Oke. Ini antum sebenarnya kalau menguasai seharusnya sudah bisa polling, melakukan polling. Bentar ya. Ini kelihatan ini tulisan antum, tulisan. Oke. Saya mulai dari Zakir Rahman dulu ya. Polling media. Yang dimaksud polling di situ apa? Zaki. Antum menyalakan toh, antum matikan, hidupkan, matikan, hidupkan. Ya, polling itu sendiri apa? Halo Zaki. Halo. Ya, polling sendiri apa maksudnya? Di bab Ana kebanyakan bahasnya tentang langsung media. Tadi toh, wong judulnya aja polling dan media. Coba, Bentar. judul babnya apa dulu? Antum baca Judul. itu. Polling dan media. Terus subjudulnya yang pertama dia bahas apa? Bahas publik media. Publik media. Terus Iya. subbab berikutnya Keterbukaan informasi. terus Terakhir media sebagai penekan. ya pollingnya nggak ada itu. Nggak ada. Coba di buku itu ada nggak pengertian polling? Bentar. Di bab awal itu pengertian polling itu apa? Ada di bab yang awal yang judulnya polling dan pendapat umum. Ya coba polling sendiri apa namanya? Polling di sini didefinisikan sebagai suatu penelitian atau survei dengan menanyakan kepada masyarakat mengenai pendapatnya terhadap suatu isu atau masalah tertentu. Ya.
Metode itu kan, metode survei itu kan macam-macam ya. Salah satunya namanya polling. Di mana polling tadi fungsinya itu apa? Zakir Rahman? Menanyakan kepada masyarakat mengenai pendapat terhadap suatu masalah. Untuk melihat pendapat masyarakat tentang suatu hal. Itu esensi dari polling ya. Pendapat umum di situ apa namanya? Sebentar. Pendapat umum di sini diartikan seperti sebagai apa yang dipikirkan sebagai pandangan dan perasaan yang sedang berkembang di kalangan masyarakat tertentu mengenai setiap isu yang menarik perhatian rakyat. Kayak nanti gini ya, untuk menyingkat waktu aja ya. Yang harus antum pahami dulu itu adalah apa yang dimaksud dengan polling ya. Itu yang pertama. Nanti cari di buku itu ya. Kemudian setelah mengetahui polling, apa saja awalnya yang bisa di pendapat umum itu apa saja, ya kan? Pendapat umum itu apa saja? Ada nggak penjelasannya itu, Zaki? Di sini sudah baru dapatnya apa itu pendapat umum. Artinya bisa ekspresi. Bisa politik, ya lah. Ya. Bisa sosial, bisa ekonomi. Itu artinya nanti silakan aja. Karena ini judul kita itu kan opini publik ya. Saya nggak membatasi di politik saja. Silakan. Nanti kalau pendapat umum dalam politik itu apa, sosial apa, ekonomi apa, budaya apa. Contoh dalam politik ini misalnya tentang tingkat popularitas tokoh, calon ya, calon legislatif, calon presiden, calon tentang calon bupati, calon gubernur dan seterusnya. Itu berarti kan dalam arti yang kita ukur itu adalah pendapat umum masyarakat tentang politik. Itu yang saya maksud. Sosial itu menyangkut apa? Misalnya persepsi masyarakat terhadap UNIDA itu kan sosial, lebih pada sosial. Baik, tidak baik ya. Misalnya tidak baik, kurang baik, 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 ya, sangat baik itu kan untuk diukur, ya. Sosial ya. Misalnya tentang apa lagi? Apa Yusuf? Contoh pendapat umum sosial itu apa kira-kira? Yusuf Aditya. Halo Yusuf Aditya. Halo Ustaz. Ya, pendapat umum terhadap terkait dengan sosial. Pendapat politik tadi itu ya, Terhadap tentang polling Ustaz. Popularitas, tentang elektabilitas. Kalau sosial yang dilihat itu apa saja? Misalnya persepsi masyarakat terhadap perguruan tinggi itu namanya sosial. Terus apa lagi? Esa tahu Ustaz? Silakan, Esa. Ini Ustaz, kayak yang isu pendapat publik tentang yang isu Nisa Sabian menjadi orang ketiga yang membuat perceraian itu kan sangat memicu opini publik Ustaz. Bukan memicu tidaknya loh, ini kita masih bicara soal klasifikasi mana pendapat umum yang terkait dengan politik, sosial, ekonomi, budaya. Yaitu kalau terkait tadi kan bisa sosial, bisa budaya ya, sosial. Artinya yang kalau ekonomi ada yang tahu? Nisa Sabian nanti kasusnya gimana? Yang kita ukur apanya, Nisa? Ini Ustaz, kan di kabarnya Nisa Sabian tuh menjadi orang ketiga yang membuat itu bukan cerita, nanti jadi gosip kan. Oh iya. Kirain masuk juga Ustaz. Enggak, saya yang diukur apanya gitu. Politik tadi misalnya kan tentang popularitasnya, elektabilitasnya. Sosial itu tentang citranya. Iya, baik, tidak baik. Popularitasnya Ustaz. Nama baiknya Ustaz. Bukan. Ya persepsinya itu tentang baik, tidak baik. Jadi orang ketiga, jadi pihak ketiga itu dalam kasus Nisa Sabian itu positif, negatif.
baik, Negatif. tidak baik, kurang baik, apa sangat baik, itu loh maksud saya. Oh iya. Konteksnya di situ. Oke, sekarang ekonomi. Antum nanti maksud saya itu jangan hanya ngukur politik saja, boleh juga yang lain-lain. Kalau ekonomi apa? Taufik Mubarak. Sembunyi aja ini Taufik Mubarak. Hei, Taufik Mubarak. Nah, dinyalakan. Contoh pendapat umum tentang ekonomi itu apa? Pendapat umum tentang ekonomi, Ustaz. Ya, Pendapat umum yang terumum. apa sekarang jadi opini di masyarakat kaitannya dengan ekonomi misalnya. Utang negara Indonesia itu juga isu ekonomi kan? Oh ada Sat yang di mana ya Sat? Yang sekarang ini Sat, yang orang Padang kalau nggak salah tuh Sat. Yang nggak, ya aku baru ngeliat beritanya yang di Instagram kemarin. Isunya itu penangkapan apa namanya orang yang gunakan dirham itu kan ekonomi juga kan? Antum setuju nggak terhadap pendapat penangkapan terhadap pelaku ekonomi yang gunakan dirham? Kalau dolar nggak masalah, tapi kalau dirham sama apa satunya? Dirham sama dinar sama dirham ya? Dolar. dolar enggak. Dirham nggak boleh, tapi kalau dolar boleh. Makanya nanti persepsi yang kita ukur apa, sisi itunya? Yang diukur apa? Apanya? Tentang setuju atau tidak terhadap penangkapan pelaku kan gitu nanti. Bisa dari sisi itu bisa. Setuju, tidak setuju terhadap penangkapan pelaku itu. Itu loh yang kita bidik. Itu ya. Raihan, contoh budaya. Contoh budaya Pak. politik tentang yang di Padang tuh. Misalnya tren film Korea di kalangan mahasiswa Unida itu kan opini. Persepsinya apa tentang apa istilahnya budaya film Korea itu apa namanya? Drakor. Startup. Enggak, Judulnya startup. saya enggak terkait dengan judulnya, tapi Lebih paham. fenomena apa semakin populernya apa film Korea di masyarakat Indonesia itu. Makanya menurut antum itu perlu dilihat masyarakat itu terhadap fenomena itu gimana, menganggap biasa atau menganggap yang serius atau menganggap itu sebagai sebuah ancaman. Itu mengukurnya begitu. Makanya tolong dilihat ya nanti akan saya tunjukkan ya. Oke ya. Itu bisa macam-macam ya, politik, sosial, ekonomi, budaya, ya, dan lain-lain biar antum ini. Setelah antum memahami itu apa polling, terus apa yang diukur. Ini kan apa yang diukur kan? Apa yang diukur, apa yang dilihat. Lihat atau diukur ya. Itu namanya pendapat umum. Nah, kemudian setelah itu antum mengetahui dulu namanya desain apa tadi namanya? Desain polling. Coba sebabnya apa itu Di Eka tadi mana Eka tadi? Hilang orang. Hah? Siapa tadi? Zaki Rahman tadi mana Zaki Rahman? Kenapa tadi, Dad? Iya, antum cari desain polling di bab
21 di bab 45. Bentar, Antum dekat sama siapa ya? Antum kayaknya kurang concern itu. enggak ada teman soalnya. Bilang oleh kuliah ini, bukan antum ngopi ini. Enggak ngopi. Dan Iya, desain bro, polling kan. harus fokus. Desain polling itu apa saja? Subbabnya Ya, yang pertama tipe penelitian ilmiah, yang kedua karakteristik polling, yang ketiga pintar. Ya, tipe. Terus kedua, karakteristik polling. karakteristik polling. Ya. Ah, Terus yang ketiga tahap-tahap polling. tahapan. Ya, terus Udah cuma 3 subbab Nah. doang. terus tipenya itu apa saja? Tipe penelitian ilmiah. Ya, apa? Kan ada Bentar. berapa tipe gitu kan? Halo? Beneran. Subjudulnya aja yang antum baca. Enggak, jadi cuman tipe penelitian ilmiah udah gitu doang. Ilmiah sama Udah. Yang pertama tipe penelitian ilmiah, yang kedua, karakteristik polling. enggak penjelasan tipe itu loh, bro. Tipe penelitian ilmiah itu kan subjudul, kan ada narasinya atau ada penjelasannya. Bentar. Ini cara membaca buku cepat ini. Ini outputnya antum bisa melakukan polling loh ya. Tipe penelitian ilmiah tuh ada yang pertama menggambarkan perilaku tanpa generalisasi. Ini cara ya. Coba lagi. Coba antum baca itu tipenya itu. Iya, yang pertama menggambarkan perilaku tanpa generalisasi. Terus bukan itu. Terus yang kedua apa? Tipe Yang itu kedua biasanya kan tipe itu hampir seperti jenis ya. Tipe penelitian itu kan deskriptif atau analitis atau apa iya. namanya. Jadi ada tipe generalisasi, tipe non generalisasi sama Itu loh. ya itu ya. Yaitu generalisasi, terus non generalisasi, terus anak lagi enggak? Udah. Berarti dua saja. Ya kedua, yang kalau tipenya dua menjelaskan. Apa bedanya generalisasi sama non generalisasi itu? Ini Kalau sebenarnya saya pengen supaya antum menjelaskan ke teman antum. Ini loh, makanya cara menjelaskannya poinnya apa sehingga nggak perlu baca panjang-panjang gitu loh yang saya maksud. Nah, generalisasi itu apa? Tipe kalau generalisasi itu di sini juga biasanya di situ aja antum baca di situ di bukunya. iya. Tipe penelitian ini hasil dari penelitian dapat dipakai untuk menggambarkan populasi. Kalau non generalisasi, tipe penelitian ini menggambarkan perilaku tanpa bertujuan menerapkan data sampel pada populasi yang lebih luas. ya. Tapi antum cenderung yang generalisasi ini saja. Nah, sekarang kita masuk di karakteristik. Karakteristik polling itu coba dilihat. Satu apa, dua apa. Karakteristik begitu. Biasanya nanti penjelasannya. Apa Jaki? Benar. Selain antum siapa di tempat antum? Bisa Saya sendiri. Ya, ada. Karakteristik polling. Ini karakteristik utama polling
adalah dalam hal publikasi hasil penelitian. Yang pertama itu waktu penyelenggaraan dan publikasi polling terbatas atau pendek. Waktu terbatas. Itu toh. Terus yang kedua, Kedua, polling hanya menangkap fakta. menangkap fakta. Ngerti maksudnya itu? Berarti polling ya mengambil yang benar-benar terjadi ya, yang fakta-fakta ya. Menangkap fakta. Penjelasannya begini, tidak begitu. Tidak yang seperti Antum sampaikan tadi. Menangkap fakta itu misalnya, tadi loh ya, saya ambil contoh. Tokoh ini tingkat popularitasnya rendah. Nah, polling tidak menjelaskan kenapa dia kok popularitasnya rendah, itu tidak menjadi wilayah polling. Hanya yang bisa dibaca oleh polling itu adalah, oh ternyata dia popularitasnya rendah atau sedang atau tinggi. Mengenai kenapa kok dia tidak terkenal, itu sudah bukan lagi itu yang disebut dengan menangkap fakta. Terus berikutnya apa? Udah dua doang di sini. Dua saja. Iya, Satu apa? waktu terbatas. Yang terbatas. Terus kemudian yang kedua adalah hanya menangkap fakta. Terus sekarang tahapannya. Tahapannya apa? Tahap-tahapnya tuh mengidentifikasi tujuan polling. Terus yang berikutnya, Habis itu populasi polling. nggak ada satu dua gitu. Identifikasi. Langsung ini ya. Yang pertama identifikasi tujuan polling. Nah, Di sini ada cuma di blok hitam ya. Ada ABC-nya apa? Ada 1, 2, 3-nya itu? Nggak ada, cuma di blok hitam doang. Nah, gimana? Identifikasi Mengidentifikasi tujuan polling. tujuan polling. Terus setelah itu apa yang dilakukan? Populasi polling. Populasi polling. Terus Menentukan teknik penarikan sampel. menentukan penarikan sampel. Terus Menentukan tipe informasi. menentukan Tipe informasi. tipe informasi. Setelah itu Waktu wawancara. menentukan waktu ya, maksudnya waktu wawancara. Iya. Terus Lalu yang terakhir menentukan metode wawancara. metode wawancara. Gitu aja. Iya. Oke. Menentukan metode tipe informasi ya. Tipe waktu wawancara, menentukan metode wawancara, itu namanya tahapan. Nah, saya selalu membuat itu secara sederhana. Tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan finishing. Coba nanti antum masukkan. Nah, metode wawancara terus finishingnya apa? Hasilnya apa? Metode wawancara. Oh ya, metode. Itu kan desainnya ya, membuat desain dulu. Kira-kira antum ini nanti ini aja nyusun, tidak sampai pelaksanaan polling tapi menentukan nyusun desain polling aja. Coba antum yang kira-kira enggak antum nanti dipelajari lagi ya desain polling ini. Tapi ini sebenarnya ada kaitannya dengan bab-bab yang lain. Ini teknik sampel itu kaitannya dengan metode ya. Terus ini masih pengumpulan data. Teknik penarikan sampel, besar sampel, estimasi nilai populasi, itu semuanya itu bagian dari pengumpulan data. Termasuk ini ya, akurasi hasil polling, pertanyaan menentukan jawaban, merumuskan pertanyaan, format jawaban, mengukur pendapat, ya.
masalah tidak, misalnya ketika menghadapi responden yang tidak berpendapat, itu caranya bagaimana? Mengukur pengetahuan, mengukur perilaku, tentang pengukuran. Coba ini Rehan, ada Rehan. Ada Coba Rehan Anda Jambir. sedikit jelaskan tentang pengukuran itu, yang dijelaskan di situ apa? Silahkan Rehan, mana Rehan? Ada enggak Rehan? Halo, Ustaz. Ya, silahkan. Antum jelaskan itu. Ada, Ustaz. Ya, silahkan. Antum jelaskan tentang Pengukuran itu pengukuran. Nah, silahkan. pengukuran itu adalah pendapat seorang bagian penting dalam polling karena pendapat yang abstrak, imajiner, dan bebas disusun supaya konkret, jelas, dan dapat dikenali. Pendapat seseorang juga perlu dibedakan antara satu orang dengan orang lain sehingga kita dapat mengetahui distribusi pendapat. Dan di dalam pengukuran ada pengukurannya, taraf pengukuran, terus taraf ukuran mana yang akan dipakai. Ya, terus langsung ya kalau. Terus ukuran rasio, ukuran internal, ukuran ordinal. Itu Mengukur ya. Berarti ada berapa jenis pengukuran tadi? banyak, taraf pengukuran, ukuran internal, ordinal, ukuran rasio. Ya, coba nanti dikembangkan ya. 6, Ustaz. Coba Esa ya. Halo Esa. Esa. Esa mana Esa? Halo Esa. Suruh menghidupkan. Ini loh, saya nggak tahu ini. Tinggal ngopi atau kemana, saya nggak tahu lah kalau nggak dihidupkan. Ya, Ustaz. Silakan antum jelaskan Esa tentang mendeskripsikan temuan itu apa yang dimaksud di situ. Ya, dibuka filenya dulu, Ustaz. Sebentar. Ya, silakan. Statistik deskripsi dipergunakan untuk mengorganisir dan meringkas data numerik yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dalam bentuk tabulasi data, persentase yang diwujudkan dalam grafik atau gambar. Gambar panjang ini nanti antum. Temuan itu sendiri apa yang dimaksud? Cara jelaskan gitu aja dulu. Temuan itu apa? Dalam penjelasannya dalam buku ini. Temuan. Nah, gimana? Ini kan bicara tentang PLTN Muria, pendapat saya terhadap pembangunan PLTN Muria. Apakah Anda mendukung atau menentang rencana pemerintah untuk pembangunan PLTN Muria? Mendukung 66%, menentang 33%. Jadi yang mendukung 60%. Ini faktanya ya, terus. Iya, Ustaz. Nah, sekarang ini maksudnya gimana nih? Kalau antum menangkap? Kalau saya sendiri menangkapnya, Ustaz, dari sama ya, pertama kedua ini. Nah, gimana? Apa, Ustaz? Ya, silakan antum jelaskan. Ya, kalau dari yang pendapat responden terhadap pembangunan PLTN Muria, Ustaz, karena di sini yang mendukung 66,2% dan yang menentang
33% dari sampelnya itu 1.303 orang. Itu lebih banyak yang mendukung Sat, daripada yang menentang. Itu yang dimaksud temuannya ya. Iya Sat. Temuannya adalah terkait dengan penelitian adalah apa tentang Iya, ya, pembangunan PLTN Muria. masyarakat responden atau masyarakat yang mendukung ada 90%, yang menentang 33% dari 1.300 1.303 orang. sampel, 1.300 sampel ya. Oh ya. Ada yang ingin antum tambahkan penjelasannya? Enggak ada. Cukup mungkin Sat. Ini Abdan tuh nggak pernah datang ya ini. Abdan ada nggak ini? Oke, sekarang Yusuf ya. Kode etik polling. Silakan Yusuf. Hamzat. Dalam kode etik polling di sini seperti yang sudah saya baca di dalam buku, dalam polling itu ada beberapa masalah. Yang pertama yaitu polling itu bisa saja dipalsukan dan polling itu bisa saja dimanipulasi oleh para kelompok penyelenggara politik dari pemerintah ataupun dari organisasi tertentu. Makanya Masa bener tuh itu penyelenggara polling tadi apa tadi? Apa namanya? Penyelenggara polling loh, bukan iya, pemerintah. Lembaga jadi, penelitian, ya kan? Iya. Ya, Terus lanjut. Jadi polling itu bisa dipalsukan dan bisa dimanipulasi. Oleh sebab itu diperlukan kode etik. Yang pertama yaitu standar publikasi yang dirumuskan oleh AAPOR atau American Association for Public Opinion Research yang mengumumkan bahwa harus ada 8 hal dalam setiap polling dalam publikasinya. Yang pertama, siapa yang mensponsori polling dan siapa yang mengerjakannya. Yang kedua, rumusan pertanyaan yang ditanyakan menyertakan juga penjelasan untuk pewawancara dan responden yang mungkin berakibat pada jawaban responden. Yang ketiga, populasi dan kerangka sampel yang dipakai untuk mengidentifikasi populasi. Nomor 4, prosedur pengambilan sampel. Yang kelima, besar sampel yang dipakai. Yang keenam, presisi dari temuan polling. Lalu nomor 7, informasi tentang apakah hasil didasarkan pada sebagian dari sampel ataukah sampel secara keseluruhan. Yang ke-8 yaitu metode, lokasi, dan waktu pengumpulan data. Oke. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dikasih ya, memang ada nomor, ada dikasih nomor. Iya. Ya. Ini 1, 2 ya. Ya, ini yang kedua. Ya, silakan. Yang kedua itu sponsor polling. Di sini para pengusaha menyewa poster untuk mengetahui apakah barangnya diminati oleh masyarakat untuk selanjutnya diterapkan sebagai strategi dengan tujuan akhir-akhir untuk menjual produk. Ini dalam pengusaha. Ya. Artinya bukan sisi pengusahanya, bahwa setiap dalam itu kan biayanya banyak ya. Kalau ya, tingkat daerah itu bisa sampai 250 juta. Bisa dalam konteks nasional kayak untuk melihat popularitas calon presiden itu kan sampai miliaran itu kan. Makanya kenapa ini perlu ada sponsor? Kenapa sponsor polling itu perlu diketahui dalam kode etik itu? Karena untuk melihat objektivitas dan subjektivitas penyelenggara polling. Hanya memang problemnya selama ini yang namanya sponsor itu kan jelas yang terkait ya. Gitu.
Maka ini ke arah dangkala banyak sekali. Maka muncullah yang namanya apa? Manipulasi polling atau polling palsu. Manipulasi polling. Ya, itu sebenarnya orang kampanye tapi apa dengan cara apa kemasannya polling, paham maksud saya? Orang kampanye itu, kampanye itu kan sudah arahnya kepada ini, tapi dengan polling. Padahal dia nggak ada 60% elektabilitasnya, dia menyebut sudah 60%, itu namanya polling palsu. Sering terjadi. Karena kenapa? Salah satunya bisa jadi karena sponsor polling itu adalah ya calon bupati atau calon gubernur yang bersangkutan, sehingga padahal polling kan tidak begitu ya kaedahnya. Makanya harus ada standar tadi kan. Kemudian yang ketiga apa? Itu tujuan penyelenggaraan polling. Untuk kepentingan apa? Politik, untuk sebagai sebuah pengembangan keilmuan, untuk kepentingan apa? Pragmatis yang lain juga sangat menentukan, mempengaruhi kualitas polling itu, gitu Mas. Polling. Iya kan? Konteksnya ke sana. Nah, Ustaz. Kira-kira itu ya gambaran polling itu lah, nanti tolong antum inilah coba antum pekan depan itu sudah mengumpulkan desain penelitian atau desain polling ya. Nanti coba antum pelajari ya. Di mana tadi buku tersebut ya. Kebetulan nggak ada yang nggak ada yang mengkaji, itu coba desain polling itu antum fotokopi semuanya, mendapatkannya, terus antum saya minta untuk nyusun desain polling ya. Tolong nanti hari Ahad sudah dikumpulkan. Ini hari Senin kan? Ya hari Senin. Sabtu ya? Sabtu. Berarti Jumat ya. Jumatnya itu antum sudah mengumpulkan tentang desain polling. Bukan ringkasan loh ya. Halo? Halo? Antum nyusun desain polling, bukan membuat ringkasan desain polling tadi. Lah untuk bisa nyusun desain polling, antum pelajari itu di bab berapa? Bab 5 tadi. Ya. Antum pelajari desain polling itu kayak apa, terus antum praktekkan untuk nyusun judulnya apa, anunya apa. Nah, masuk hal yang lain itu perlu antum pelajari juga. Ada yang ditanyakan dari antum? Itu desain pollingnya untuk semuanya kan, semua. Nanti kan muncul kan desain penelitian itu kayak proposal penelitian, tapi ini kan nyusun tentang proposal polling. Desain polling itu namanya proposal untuk melakukan polling. Berarti kan judulnya harus ketemu dulu nanti, ya kan? Judulnya apa, terus latar belakangnya apa, terus tujuannya apa. Oh, tujuannya untuk melihat elektabilitas, untuk melihat popularitas, untuk melihat tentang sikap masyarakat terhadap pembangunan rumah mana atau terhadap kantor apa. Misalnya melihat tentang persepsi masyarakat, sikap masyarakat terhadap HBI, itu kan soal sosial kan. HBI depan antum itu loh. Kenapa Taufik Mubarak? Ya. Bisa ya? Ya kayak proposal penelitian itu, tapi ini polling. Coba antum pelajari. Coba antum browsing juga contoh-contoh apa desain polling itu kayak apa. Silahkan ya. Boleh ya. Tapi nanti masing-masing antum itu judulnya berbeda-beda ya. Ada yang politik, ada yang sosial, ada yang ekonomi.
Politik pun tidak harus satu, ya bisa aja misalnya tentang polling terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, itu juga boleh. Misalnya tentang sikap masyarakat terhadap pendirian Indomaret di Desa Sawuh, ya. Itu namanya polling juga. Peduli nggak antum gitu-gitu? Ya. Misalnya sikap masyarakat terhadap penanganan banjir di daerah Siman, itu namanya judul polling, itu arahnya ke sana. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Ya. bisa, Zat. Bisa. Tapi unsurnya di opini publik tadi. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, tolong ya nanti saya tunggu ya tugasnya itu hari Jumat ya. Hari Jumat jam 11 ya. Karena jam 12 sudah Jumatan. Jumat jam 11 saya tunggu tugas-tugas antum ya. Nanti akan saya lihat bagaimana tentang pemahaman ya dan praktek polling itu antum sudah paham nggak itu nanti kelihatannya di desain polling tadi. Tolong nama awal itu jangan ngambil nama tengah ya. Ada Muhammadnya ya dikasih Muhammad ya. Kalau ada Abdulnya ya dikasih Abdulnya ya. Biar tidak menyulitkan. Ya. Kemudian yang kedua lagi-lagi soal penulisan tugas ya. File. Filenya nanti awalnya nanti ditulis desain ya, desain polling terus nama antum. Desain polling nama antum ya. Cara menulis filenya itu desain polling sama nama antum. Termasuk kalau nanti melalui WA saja nggak apa-apa. Ya. Melalui desain polling terus nama. Ya. Kira-kira itu ya, saya tunggu hari Jumat. Proposal antum untuk melakukan desain ya. Untuk melakukan polling. Semoga lancar ya dan dimudahkan. Kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.